Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sebelum presentasi kami mulai, izinkan kami mengaturkan penganjal di umat Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Ari Wira Andika STMM selaku dosen pengampu mata kuliah riset operasional dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Saya sendiri Nikoma Fira Fetinda absen 9 dan Imadi Harta Mahabawa absen 19. Baik, adapun sub pokok pembahasan yang pertama ada pengertian metode transportasi, yang kedua ada konsep metode transportasi, yang ketiga ada penentuan solusi awal NWCR, less cost, dan VAM. Yang terakhir ada penentuan solusi optimum dengan metode stepping dan metode MODI. Baik, di sini saya akan membawakan materi yang pertama, yaitu pengertian metode transportasi. Metode transportasi merupakan penentuan rencana biaya yang optimal untuk suatu proses dan distribusi. Satria dan Budiawan 2024. Metode transportasi adalah salah satu teknik dalam riset operasi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah program linear yang berkaitan dengan pengalokasian produk atau barang dari beberapa sumber atau pabrik gudang ke beberapa tujuan seperti toko pelanggan dengan tujuan meminimalkan total biaya transportasi. Baik, selanjutnya ada konsep metode transportasi. Konsep dasar dari metode transportasi adalah menyeimbangkan pasokan atau supplier dengan permintaan atau demand. Masalah dalam transportasi yang disediakan dalam bentuk tabel atau matriks, di mana baris mewakili sumber dan kolom mewakili tujuan. Setiap sel dalam tabel menunjukkan biaya pengiriman per unit dari sumber ke tujuan tertentu. Tujuan akhirnya adalah mengisi tabel dengan jumlah unit yang akan dikirim, sehingga total biaya pengiriman menjadi yang paling rendah. Baik, selanjutnya adapun rumus metode transportasi sebagai berikut. A. Fungsi tujuan utama adalah meminimalkan total biaya transportasi dengan rumus Z sama dengan sigma I dari 1 sampai M, sigma J dari 1 sampai N, C sub IJ kali X sub IJ. Dengan keterangan Z sama dengan total biaya transportasi yang diminimalkan, C IJ sama dengan biaya angkut per unit dari sumber ke I ke tujuan ke J. XIJ sama dengan jumlah unit yang dikirim dari sumber ke I ke tujuan ke J. M sama dengan jumlah sumber atau supplier. N sama dengan jumlah tujuan atau demand. B. Kendala suplai penawaran. Sigma J sama dengan 1 sampai N X sub IJ lebih dari S sub I. Untuk setiap I sama dengan 1, 2, sampai M. Dengan S sub I, kapasitas suplai di sumber I artinya jumlah barang yang distribusikan dari setiap sumber tidak boleh melebihi kapasitasnya. C. Kendala demand permintaan. Sigma I sama dengan 1 sampai M X sub IJ kurang dari D sub IJ. Untuk setiap J sama dengan 1, 2, sampai N. Dengan D sub J sama dengan kebutuhan demand di tujuan J artinya jumlah barang yang diterima di setiap tujuan harus sesuai dengan lebih besar dari permintaannya. Kendala non negatif. X sub IJ kurang dari 0 untuk semua EJ. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada jumlah distribusi yang bernilai negatif. Kondisi seimbang dan tak seimbang. Seimbang balance. Sigma T sama dengan 1 sampai M S sub I sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai N D sub J. Jika suplai total sama dengan demand total,
tidak seimbang unbalance. Jika supply demand, maka ditambahkan dummy supply atau dummy demand agar model menjadi seimbang. Penentuan solusi awal NVCR, Least Cost and VAM. Metode NVC merupakan metode penyusunan rute pengiriman yang dimulai dari penyusunan alokasi yang dimulai dari ujung kiri atas. Sel awal. Alokasi sel awal tergantung dari kebutuhan dan kendala yang terjadi. NVC mempunyai prosedur interaktif yang umumnya digunakan untuk mencari solusi dasar yang layak terhadap masalah dengan mempertimbangkan biaya yang ada. Metode Last Cost merupakan pengoptimalan pengangkutan dengan cara mendahulukan jalur yang mempunyai biaya paling kecil. Metode Vogel Approximation, metode yaitu disingkat menjadi VIM, merupakan metode yang memiliki kaitan dalam penentuan solusi optimal dengan mempertimbangkan hubungan indeks harga. Baik, selanjutnya ada penentuan solusi optimum dengan metode stepping stone dan metode MODI. Metode stepping stone merupakan metode yang menghasilkan pemecahan yang layak terkait dengan biaya-biaya operasi dalam transportasi. Aturan dalam metode stepping one ini adalah alokasi jumlah rute pengiriman yang menempati sel maupun nilai yang sama dengan jumlah baris ditambah jumlah kolom dikurangi 1. Sementara modified distribusi atau MODI merupakan hasil pengembangan dari metode stepping one yang mencocokkan produk dengan indeks berdasarkan nilai dari setiap kolom dan baris untuk mencocokkan yang optimal. Baik, selanjutnya ada pun langkah dan rumusnya sebagai berikut. A. Rumus uji metode stepping stone. Yang pertama, pilih sel kosong atau non-basis yang akan diuji. Yang kedua, bentuk lintasan tertutup dengan pergerakan horizontal dan vertikal melalui sel basis. Yang ketiga, baris tanda plus pada sel kosong yang diuji, lalu berganti tanda min dengan dan plus pada lintasan berikutnya. Selanjutnya yang keempat, hitung nilai opportunity cost atau OC dengan delta IJ sama dengan sigma biaya sel dengan tanda plus kurang sigma biaya sel dengan tanda min. Aturan optimalitas, jika semua delta IJ lebih besar sama dengan 0, maka solusi sudah optimal. Jika ada sigma IJ kurang 0, maka solusi belum optimal dan perlu dilakukan perbaikan. Selanjutnya, B. Rumus uji metode MODI atau Modified Distribution Method. Yang pertama, untuk setiap sel basis IJ, tentukan nilai potensi baris XI dengan kolom YJ dan rumus XI plus YJ sama dengan CIJ. Yang kedua, pilih salah satu XI sama dengan 0, kemudian hitung nilai XI dengan YJ lainnya. Yang ketiga, hitung opportunity cost atau OC untuk sel kosong sama dengan delta IJ sama dengan CIJ min XI plus YJ. Aturan optimalitas, jika semua delta IJ lebih besar sama dengan 0, maka solusi sudah optimal. Jika ada delta IJ kurang dari 0, maka solusi belum optimal dan perlu dilakukan perbaikan. Contoh kasus masalah transportasi dalam riset operasi. Tentukan biaya pengangkutan minimum dan maksimum, solusi optimal, dengan alokasi barang yang efektif dan efisien berdasarkan data berikut. Suatu perusahaan yang mempunyai 3 pabrik di W,
H dan P, perusahaan menghadapi masalah alokasi hasil produksinya dari pabrik-pabrik tersebut ke gudang-gudang penjualan di A, B, dan C. Kapasitas pabrik, kebutuhan gudang, dan biaya pengangkutan dari tiap gudang dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel kapasitas pabrik W, H, dan P dapat dilihat dari slide ini, dan tabel 2 kebutuhan gudang A, B, dan C dapat dilihat dari slide ini. Tabel 3 biaya pengangkutan setiap ton dari pabrik WHP ke gudang ABC dapat dilihat dari tabel ini. Pada tabel tersebut, jumlah kebutuhan tiap-tiap gudang diletakkan pada baris terakhir dan kapasitas setiap pabrik pada kolom terakhir, sedangkan biaya pengangkutan diletakkan pada segi 4 kecil pada tabel itu. Misalnya, biaya angkut 1 ton barang dari W ke A adalah 20, diletakkan di segi 4 kecil di dalam segi 4 AW dan seterusnya. Adapun X sub IJ adalah banyaknya alokasi dari sumber I ke tujuan J. Misalnya, dari A ke B sumber 1 ke tujuan pertama sama dengan X sub 11, nilai X sub IJ inilah yang akan dicari. Untuk tabel yang telah tersusun dapat dilihat dari slide ini. Untuk selanjutnya, alokasi yang dipilih X sub 1 tambah 1, 2, dan X sub 22. Dari tabel terlihat bahwa kebutuhan gudang B masih lebih besar dari kapasitas pabrik H, sehingga pada X sub 22 dialokasikan sebesar 60 dan hilangkan baris 2 dan seterusnya sampai semua kapasitas yang tersedia telah dialokasikan ke gudang yang membutuhkan seperti terlihat pada tabel di bawah ini. Segi 4 yang tersisi alokasi biaya disebut segi 4 batu dan yang kosong disebut segi 4 air. Biaya pengangkutan untuk alokasi tahap pertama senilai 50 kali 20 tambah 40 kali 5 tambah 60 kali 20 tambah 10 kali 10 tambah 40 kali 19 dengan hasil yaitu 3260. Tabel 4 alokasi tahap pertama dengan pedoman sudut barat laut dapat dilihat dari slide ini, yaitu kotak kosong 2. Hasil perhitungan menunjukkan hasil negatif terbesar. Untuk mengurangi biaya pengangkutan alokasi pada tabel 4 diubah secara trial and error. Misalnya, terlihat dalam pada kolom gudang A segi 4 HA belum terisi, maka dicoba bila diisi satuan ton. Tentu saja perlu memindahkan dari segi 4 yang lain, misalnya dari segi 4 WA agar jumlah kebutuhan gudang tetap 50. Di samping itu juga akan mengurangi segi 4 WB dan segi 4 HB. Seperti terlihat pada tabel 5, perubahan biaya yang diakibatkan adalah sebagai berikut. Tambahan biaya dari H ke A sama dengan 15, dari W ke B 5, ditotalkan biaya 20. Pengurangan biaya dari W ke A 20, dari M ke B 20, ditotalkan biaya 40. Tambahan biaya 20 sedang pengurangan biaya 40, berarti ada penghematan 20 sama dengan 20.000 untuk perpindahan alokasi 1 unit 1 ton barang ke segi 4 HA dan WB dari WA dan HB. Berdasarkan kenyataan ini, bila jumlah alokasi yang dihasilkan lebih banyak, tidak hanya 1 unit saja, maka penghematannya akan lebih banyak. Jumlah yang bisa diubah maksimum sebesar isi terkecil dari 2 segi 4 yang terdekat dengan yang diisi. Dalam hal ini, sisi segi 4 WA sama dengan 50 lebih kecil dari segi 4 HB sama dengan 60, jadi disisikan pada segi 4 HA 50 unit dan ditambahkan pula segi 4 WB yang bertolak belakang dengan HA sebesar 50. Tabel 5, perbaikan dengan cara trial and error, dapat dilihat dari slide ini, yaitu perubahan alokasi ini seperti terlihat dengan menghasilkan biaya pengangkutan yang lebih murah, yaitu 90 dikali 5 tambah 50 dikali 15 tambah 10 dikali 20 tambah 10 dikali 10 tambah 40 dikali 19, mendapatkan hasil 2260. Lebih murah dari alokasi pertama. Ulangi langkah ke pertama untuk melakukan perbaikan berikutnya sehingga
dihasilkan biaya terkecil kemudian cek kotak kosong hingga menghasilkan angka positif. Dapat dilihat dari tabel 6 perbaikan kedua dengan trial and error, yaitu perubahan alokasi ini dapat juga dilakukan dengan mengubah alokasi pada segi 4 jika tidak berdekatan, misalnya akan di sisi segi 4 WC. Maka segi 4 lain yang ikut berubah dapat berupa segi 4 WB, PB, dan PC. Terlihat pada tabel berikut dengan biaya pengangkutannya, yaitu 50 kali 5 tambah 40 kali 8 tambah 50 kali 15 ditambah 10 kali 20 ditambah 50 kali 10 mendapatkan hasil 2020. Adapun tabel 7 perbaikan dengan masalah alokasi segi 4 yang tidak aktif dapat dilihat dari slide ini, yaitu biaya yang dikeluarkan 60 kali 5 tambah 30 kali 8 tambah 50 kali 15 tambah 10 kali 10 tambah 50 kali 10 mendapatkan hasil 1890, paling optimal. Baik, selanjutnya di tabel 8 ini merupakan hasil akhir perhitungan dapat dilihat dari slide ini. Demikian seterusnya diadakan perubahan bila dengan perubahan ini dapat mengurangi biaya sampai akhirnya diperoleh biaya pengangkutan yang terendah atau optimal. Lakukan perbaikan terus sampai mendapatkan hasil yang optimal. Dikatakan optimal jika kotak kosong nilainya tidak ada yang negatif. Baik, selanjutnya ada hasil penguji. Sel X11 sama dengan 20 kurang 8 plus 10 kurang 15 sama dengan 7. Artinya jika dialokasikan akan menjadi lebih mahal 7 per ton. Selanjutnya sel X22 sama dengan 20 kurang 5 plus 8 kurang 10 sama dengan 13. Artinya jika dialokasikan akan menjadi lebih mahal 13 per ton. Selanjutnya sel X31 sama dengan 25 kurang 15 plus 10 kurang 8 plus 5 kurang 10 sama dengan 7. Artinya jika dialokasikan akan menjadi lebih mahal 7 per ton. Selanjutnya ada sel X33 sama dengan 19 kurang 10 plus 5 kurang 8 sama dengan 6. Artinya jika dialokasikan akan menjadi lebih mahal 6 per ton. Baik, selanjutnya dari hasil pengujian tersebut terlihat bahwa semua sel sudah tidak ada yang bernilai negatif. Dengan kata lain, tidak ada lagi kemungkinan penurunan biaya yang dapat dilakukan. Hal ini berarti solusi yang diperoleh telah mencapai kondisi optimal. Adapun rincian biaya pengiriman pada kondisi optimal adalah sebagai berikut. Biaya mengirim 60 ton dari P1 ke kota B sama dengan 60 kali 5 sama dengan 300. Biaya mengirim 30 ton dari P1 ke kota C sama dengan 30 kali 8 sama dengan 240. Biaya mengirim 50 ton dari P2 ke kota A sama dengan 50 kali 15 sama dengan 750. Biaya mengirim 10 ton dari P2 ke kota C sama dengan 10 kali 10 sama dengan 100. Biaya mengirim 50 ton dari P3 ke kota B sama dengan 50 kali 10 sama dengan 500. Jadi total biaya pengiriman sama dengan 1.850.000. Jadi total biaya optimal yang harus dikeluarkan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan ketiga kota tersebut adalah 1.890.000. Baik, adapun kesimpulan yang
telah kami bahas pada presentasi hari ini, yaitu metode transportasi adalah alat penting dalam riset operasi yang bertujuan untuk mengoptimalkan biaya distribusi dan berbagai sumber ke berbagai tujuan. Proses ini dimulai dengan memodelkan masalah ke dalam tabel matriks, memastikan total pasokan sama dengan total permintaan. Solusi awal yang layak dapat ditemukan menggunakan beberapa metode seperti metode sudut barat laut (NWCR) dan metode biaya terkecil (least cost) atau metode aproksimasi Vogel-Pam. PAM umumnya dianggap paling efektif karena memperhitungkan biaya secara lebih kompresif sehingga menghasilkan solusi awal yang lebih mendekati optimal. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau salah pengucapan, kami mohon maaf. Kami haturkan pramusanti. Om Santi 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 Om.